Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara pendengar TKPM, 3 kapasitas kepemimpinan. Apa itu TKPM? Integritas, kapabilitas, akseptabilitas. Beberapa waktu yang lalu kita sudah berkali-kali memperdengarkan apa itu TKPM. Tiba gilirannya kita pagi ini untuk membincangkan tentang satu tema, melayani. Dalam kepemimpinan kita mengenal istilah melayani. Dalam kekristenan, Alkitab dengan jelas berkata bahwa untuk menjadi besar harus melayani. Yesus sudah menjadi tauladan yang sangat jelas bahwa melayani itu adalah juga bagian dari kepemimpinan. Tanpa ada pelayanan tidak ada pengaruh kepemimpinan. Untuk itu mari kita mendengarkan tuntunan Alkitab bagaimana kita melihat tentang makna melayani dalam kepemimpinan. Kita ambil dari Markus 9 ayat 33 sampai 37 begini firman Tuhan. Siapa yang terbesar di antara para murid. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika orang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Maka kata Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, barang siapa menjambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang menyambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sangat jelas apa yang dijelaskan Tuhan Yesus pada murid-muridnya. Murid-muridnya mempertengkarkan kapasitas mereka sebagai murid yang lebih dekat atau lebih yang terpenting di antara 12 murid Yesus. Yesus berkata menjawab mereka bahwa yang terpenting dari segala apa yang mereka perbincangkan, bagaimana mereka kalau ingin menjadi lebih penting, harus lebih mau tidak terlihat, harus merasa dia harus banyak melayani. Intinya melayani sebenarnya. Ketika kita memperbincangkan tentang kepemimpinan yang melayani, berarti ada inti yang tidak bisa kita hilangkan, bahwa sebagai orang Kristen, kepemimpinan adalah tanggung jawab melayani. Kadangkala kita selalu melihat kepemimpinan adalah kekuasaan atau otoritas yang selalu menunjukkan kuasa. Tapi dampak dari kekuasaan itu adalah harus melayani. Melayani di sini berarti menjadi ada tauladan, ada patron yang dia tunjukkan dalam bersikap. Ketika dia melakukan pekerjaannya, melakukan pelayanannya, dia harus menyadari bahwa yang dia kerjakan itu murni untuk menunjukkan dia adalah seorang pelayan. John Maxwell, seorang tokoh kepemimpinan yang selalu mengajarkan bahwa kepemimpinan adalah pengaruh. Ya, sebaik-baiknya pemimpin memang harus berdampak dan berpengaruh. Tapi bagaimana dia berpengaruh kalau tidak ada tindak tanduk atau aksi yang dia lakukan, teladan yang dia tunjukkan? Berarti melakukan teladan berarti mempraktekkan pelayanan. Ketika kita misalnya menjadi seorang pemimpin, koordinator komunitas, atau pemimpin di gereja, atau pemimpin di manapun, di lembaga apapun, ketika kita menyadari kita tidak hanya bisa berkata-kata, tapi sikap dan aksi yang kita lakukan itu sudah menjadi habitus yang bisa ditiru orang, dilihat orang. Kita tidak, maksud saya di sini, kita bukan menunjukkan kita
melakukannya sebagai orang yang tidak menyadari bahwa pelayanan itu berdampak. Tapi seorang pemimpin harus menyadari apa yang dikerjakan itu, yaitu untuk juga membebat dia, untuk mengembangkan dia, tapi juga untuk berdampak untuk lingkungan di mana wilayah yang dia pimpin. Selanjutnya, melayani berarti kita harus ingat apa yang dikatakan Yesus, menjadi pelayan, menjadi yang terkecil. Artinya kadangkala dalam mengejar kekuasaan, kepemimpinan itu, orang selalu menganggap bahwa otoritas, punya jabatan, punya struktur yang duduk di singgasana yang bagus, itu disebut pemimpin. Padahal pemimpin yang sesungguhnya, pemimpin yang sejatinya adalah ketika dia bisa menunjukkan dampak, impact yang dia tunjukkan ketika dia ada di manapun. Misalnya ketika dia di satu komunitas, apa yang dirasakan semua anggota komunitas, dampak, antusiasme, semangat yang dia tularkan itu bisa berdampak bagi masing-masing semua anggota komunitas. Itu dampak dari seorang pemimpin. Sebaliknya, kalau dia pemimpin yang tidak menyadari melayani itu, dia akan merasa kalau dia tidak diletakkan atau diberikan hak seperti bos, dia merasa tidak dihargai sebagai pemimpin. Padahal sebaliknya, sebagai seorang pelayan, kita harus menyadari bahwa otoritas itu bukan lagi di atas kursi atau di atas kekuasaan yang notabene struktur tadi, tetapi dampak karya apa yang kita lakukan, apakah berdampak bagi orang lain. Itu masalahnya. Ketika kita menyadari dampak yang kita tunjukkan itu berdampak, berarti kepemimpinan yang kita miliki itu sesungguhnya, sejatinya itu adalah kita menyadari pelayan. Melayani kadangkala dianggap sebagian dari kita bahwa melayani itu ada hina. Justru Yesus berkata di interaksi dari murid-murid tadi di Markus 9 tadi, bahwa kadangkala kita merasa yang lebih hebat dari orang lain. Orang lain juga demikian. Tapi sesungguhnya, pertanyaannya, adakah kita masing-masing menunjukkan sikap atau bekerja lebih dari orang lain? Ketika misalnya kita sama-sama seorang karyawan, apakah kita lebih dari teman kita satu karyawan, satu tim kerja itu lebih bekerja keras atau lebih bertanggung jawab? Mungkin bukan hanya waktu jam kerja yang kita berikan bagi pekerjaan kita, tapi bagaimana tanggung jawab kualitas kerja yang kita lakukan setiap kita bekerja. Melayani dalam arti kita menyadari bahwa dengan kita selalu bekerja, menunjukkan sikap yang demikian, kita akan diperbaharui, diperlengkapi, bahwa sepertinya kita tidak diperhatikan orang lain atau mungkin pimpinan kita, tapi sesungguhnya waktu akan membuktikan orang-orang yang bekerja lebih, orang-orang yang bekerja melayani sungguh-sungguh, mungkin di hari-hari ini tidak akan kelihatan, tapi mungkin di waktu akan datang dia akan muncul. Itulah dampak, itulah impact kalau kita menunjukkan sikap melayani. Berarti bukan menonjolkan diri, bukan menggembor-gemborkan apa yang kita kerjakan. Tanpa kita gembar-gemborkan, tanpa kita bersuara lantang pun, kalau karya atau pelayanan kita kerjakan dengan maksimal, orang akan melihat itu. Dengan demikian, mari kita menyadari bahwa melayani adalah satu kapasitas untuk membangun kepemimpinan. Dengan kita menyadari itu, dengan kita melakukan step by step
pelayanan, maka kapasitas kepemimpinan yang saya sebutkan di rubrik kita ini, 3P, 3 kapasitas kepemimpinan itu akan terbangun. Shalom.